Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Amin Allahumma amin. Ini saya sampaikan satu spesifikasi atau ciri-ciri yang biasanya ada di al-waddo atau pemalsu, orang tukang manipulasi. Ya, karena ini bicara masalah nasab, berarti an-nasaba al-waddo. Tukang nasab yang sering memalsukan nasab ya, atau ya menyampaikan hal-hal yang palsu, tidak benar. Saya tidak mau bicara ini tentang Kiai Haji Imaduddin atau bukan. Ya kalau memang ciri-ciri ini ada, ya saya tetap tidak mau bilang begitulah ya. Ini informasi saja. Ini saya ambil dari kitab Rosailu fi Ilmil Ansabi. Ini juga diambil atau dinukil oleh Kiai Haji Imaduddin dalam bukunya tentang metodologi ilmu nasab ya, kalau tidak salah begitu ya. Nah sekarang kita bacakan dulu apa yang saya maksudkan dari ciri-ciri al-waddo atau pemalsu di dalam ilmu nasab. Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan dulu. Lidha, maka dari itu, fa inna alal waddo'ina, maka sesungguhnya mesti atau haruslah para pemalsu itu ya, ini karena bicara ilmu nasab berarti para pemalsu nasab, an-nasab al-waddo' ya, tukang nasab yang palsu ya. Sehingga pembicaranya ya mesti palsu, tidak benar ya, tukang manipulasi lah ya. Apa yang harus bagi dia? Ayyudriku jayyidan, tahu secara pasti. Artinya ini peringatan ya. Mestinya lu pada tukang palsu itu tahu dengan baik, atau catat ini baik-baik, begitulah kalau dalam bahasa kita ya. Apa itu? Anna kullama yaktubunahu, bahwasanya setiap apa-apa yang telah mereka tulis itu fahuwa waqi'un hatman baina yadail al-khabiri al-mukhtassi, mestinya atau pasti tulisan-tulisan itu akan ada di hadapan orang-orang yang mentelaah secara spesifik, al-khabir al-mukhtassi. Jadi orang-orang yang punya kapasitas yang memang spesifik dalam ilmu nasab. Jadi begini, ingat kalian para pemalsu-pemalsu itu, kalian tulis apapun, mesti tulisan kalian itu akan disidang atau akan ada di hadapan orang-orang yang memang spesifik dan memang ahli. Al-khabir itu al-alim ya, yang sangat tahu gitu ya. Dan juga memang spesifik. Ya. Pengetahuannya memang di bagian nasab gitu. Jadi kalian nulis apapun itu mesti nanti itu akan sampai kepada ahli-ahli nasab itu. Nah, artinya mesti akan diketahui gitulah ya. Nah, kemudian tidak kama yadunnuna, sebagaimana mereka kira atau mereka merasa atau mereka menyangka. Apa itu? Min anna kitabatihim, bahwasanya kitab-kitab mereka itu ya, saya qra'uha al-awamu, akan dibaca oleh orang awam saja. Artinya kitabnya ini langsung dilempar kepada orang awam gitu ya. Al-ghairi muhtasina, yang selain orang-orang yang spesifik atau yang expert di bidangnya. Jadi jangan kamu kira kitab-kitab kamu itu hanya akan dibaca oleh orang awam. Oh enggak. Kitab-kitab kamu itu pasti akan dibaca, pasti akan ditelaah oleh orang-orang yang expert di bidangnya. Nah, kira-kira begitu ya. Wabitali, lalu kemudian karena kamu mengira kitab kamu itu hanya akan dibaca oleh orang awam, karena langsung dilempar ke publik gitu. Saya selamuna, maka kalian itu atau mereka itu atau para pemalsu itu akan selamat minan nakdi, dari kritik ya. Jadi nakat atau nakdun itu adalah bayyanah al-khoti'ah atau al-musibah ya. Jadi menegaskan mana benar mana salah. Jadi karena kitab kamu langsung kamu anggap cuma akan dibaca oleh orang awam, atau kitab mereka itu disebar ke publik lalu yang baca hanya awam yang tidak spesifik, maka bisa jadi mereka itu selamat dari kritik atau aman ya. Tidak akan ada yang menyalah-nyalahkan ya. Contohnya ya namanya orang awam nggak ngerti ya,
apalagi dibumbui dengan ini itu dianggap kebenaran ya. Langsung diterima, langsung ditelan. Lalu apa yang terjadi? Wa yasiru, dan berjalanlah kidbuhum atau menyebarlah kebohongan mereka itu bainal jumhuri, di kalangan masyarakat luas. Jadi inilah pola pikir para pemalsu itu ya. Jadi bikin kitab, sebar langsung ke masyarakat luas, nanti selamatlah. Aman dari kritik, aman dari dibantah oleh orang-orang yang expert. Nah, begitu ya. Maka apa yang terjadi? Fayatahatto ar-riqabu bila rokibin. Ini satu peribahasa ya. Maka segerombolan, ar-riqab itu kan kalau kita bahasakan itu semacam budak lah atau gembala lah ya. Atau ya peliharaan lah ya. Maka gembala itu akan terlepas bila rokibin, tanpa ada yang menjaga. Rokib itu apa namanya ya? Yang menjaga atau al-hafid ya. Jadi hal-hal yang mestinya ada yang jaga ini akhirnya terlepas tanpa ada yang mengendalikan. Makanya seperti yang saya bilang, apa-apa itu kalau kita nulis apa-apa itu nggak bisa langsung main sebar ya. Mesti ada dulu ya, ada timnya dulu, ada seleksinya dulu ya. Ya kadang-kadang memang para pemalsu itu tahu ini langsung disebar saja biar keburu diterima oleh masyarakat sebagai kebenaran ya. Kalau diseleksi dulu kepada yang al-mukhtasin, al-khobir itu jangan-jangan ditolak dulu. Makanya diselewengkan gitu, maksudnya langsung disebar gitu ya. Kira-kira kan begitu ya. Kemudian kalla, sama sekali tidak akan seperti itu ya. Artinya jangan berpikir begitu ya. Perhatikan kelanjutannya. Fannasabah athiqatu, maka sesungguhnya ulama nasab yang terpercaya, yang kredibel ya. Al-mu'tabaru, juga yang diperhitungkan, yang memang sudah sah sebagai ulama nasab gitu ya. Maka bagaimana ciri-cirinya? Innama ya, perhatikan ini memakai hasar. Nasabah itu hanya menulis, yaktubu ya, menulis lil mukhtasina, diajukan kepada orang-orang yang khusus dulu ya. Awalan, pertama kali, summa, kemudian ya, lil jumhuri al-ghairi mukhtasin, kemudian disebar atau dihadapkan kepada masyarakat luas yang memang tidak punya spesifikasi sanian selanjutnya. Jadi gitu ya. Kalau expert itu artinya yang kredibel ya. Kalau nulis tentang nasab biasanya diuji dulu ya. Artinya kepada al-mukhtasin dulu. Ini bagaimana ini? Kitab ini begini benar enggak? Atau bagaimana gitu. Setelah itu baru dilepas. Dan hanya itu jalurnya. Kenapa? Karena pakai innama ya. Jadi ulama nasab yang benar-benar itu, dia kalau menulis itu jalurnya mesti pertama kali kepada al-mukhtasin. Orang-orang yang spesifik. Artinya yang expert di bidang ini. Baru disebar ke jumhur. Ya. Sementara pola pikir ahli nasab atau ulama-ulama nasab yang mau memalsukan sesuatu, ya pola pikirnya tadi itu, dipikirnya kitabnya akan aman, lalu sebar dulu, setelah diterima oleh publik, kebohongannya sudah menyebar, nah, akhirnya dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, itu namanya melanggar dari kaidah. Sehingga apa yang terjadi? Ya, kawalan gembala itu terlepas, tidak ada pengawalnya. Nah, itu jahat sebetulnya ya, jahat meracuni kan begitu. Nah, ini ya. Ini salah satu ciri-ciri ya. Ini ada di halaman 168 ya. Dan sebelum ini ada kutipan yang dipakai oleh Kiai Haji Imaduddin dalam bukunya ya. Nanti kamu baca. Kemudian sebetulnya bukan hanya dalam masalah ilmu nasab ya. Dalam masalah apapun, etika sebelum kita menyebar tulisan kita itu mestinya memang diuji dulu ya. Diuji dulu. Jadi jangan heran kalau skripsi itu untuk dicetak banyak itu diuji. Tesis untuk disahkan sebagai layak konsumsi itu diuji. Disertasi juga begitu. 1000 tahun yang lalu bahkan lebih, ulama sudah mencontohkan ya. Saya kasih bukti Imam Malik. Coba perhatikan ini ya, kalau kita bicara Imam Malik berarti kitab yang paling fenomenal adalah Al-Muwatta ya. Kenapa disebut Al-Muwatta?
Al-muwatta itu isim maf'ul dari watta'ah ya. Watta'ah itu sama dengan wata'ah ya. Artinya sepakat ya. Al-muwatta berarti yang disepakati ya, begitu ya. Perhatikan ini saya ambil dari kitab Tuhfatul Ahwadhi ya. Ini sarahnya Sunan At-Tirmidzi. Perhatikan saya baca, bismillahirrahmanirrahim. Qala Abul Hasan bin Fihr ya. Berkata Abul Hasan bin Fihr, akhbarona Ahmad bin Ibrahim bin Firos ya, bercerita kepada kami Ahmad bin Ibrahim. Nah, ini ucapannya Abu Fihr ya, bin Fihrnya itu. Apa yang diucapkan itu? Sami'tu abi yaqulu. Saya mendengar bapakku berkata. Jadi ulama itu ya nggak sembarangan kalau merilis cerita ya. Hanya cerita seperti ini saja tapi jalurnya jelas ya. Kemudian Sami'tu Ali bin Ahmad Al-Khalanji ya, yaqulu, saya mendengar Ahmad berkata. Sami'tu ba'dal masayikh yaqulu, saya mendengar sebagian dari masayikh itu berkata. Qala Malik, berkata Imam Malik. Aradtu kitabi hadza ala sab'ina faqihan. Aradtu, aku telah menantangkan ya, atau menawarkan ya, atau mendiskusikan lah ya. Jadi apa ya, arado itu kita mempersilahkan untuk diketahui atau dikaji lah begitu ya. Kitabku ini ya, ala sab'ina, kepada 70 faqihan, ulama fikih ya, min fuqaha'il Madinati, dari para ulama fikih di Hijaz atau di Madinah pada waktu itu. Fakulluhum, maka semua dari mereka yang 70 itu wa ta'ani, setuju kepadaku. Fasammaituhu al-muwatta'ah, maka aku berilah nama kitab ini dengan nama al-muwatta'. Inilah sikap kesatria ya. Jadi tidak merasa paling benar sendiri dan tidak ngegas sebagai yang paling benar sebelum ada uji dulu ya. Jadi diujikan dulu ke para pakar. Padahal ini sudah Imam Malik ya. Imam Malik di situ kan yang sudah sangat ahli karena posisinya sudah mujtahid mutlak mustaqil ya, sudah tertinggi dalam ilmu fikih ya di waktu itu. Tapi sikapnya masih seperti itu ya. Masih meminta pandangan, meminta bantahan dan sanggahan dari ulama lain agar setelah dirilis ke publik itu menjadi sesuatu yang sudah tidak dipersoalkan lagi, maka disebutlah al-muwatta ya, yang disepakati. Qala Ibnu Fihr, berkata Ibnu Fihr, lam yasbik malikan ahadun ala hadhihi tasmiyati. Tidak mendahului kepada Malik seorang pun dalam rangka memberikan nama seperti ini. Jadi Al-Muwatta itu nama kitab yang pertama kali dipakai oleh Imam Malik. Artinya sebelumnya itu tidak pernah ada orang berani membuat nama kitabnya itu Al-Muwatta. Ya, keren kan? Kitab konsensus, kitab yang disepakati ya. Kemudian fa inna man allafa fi zamanihi, maka sesungguhnya orang atau ulama yang mengarang kitab fi zamanihi di masanya Imam Malik ya, sama ba'duhum bil jami, sebagian dari mereka memberikan nama kitabnya itu al jami ya, artinya yang meliput. Wa ba'duhum, ada juga yang lainnya memberikan nama kitabnya itu bil musannaf, yaitu yang terkarang ya, al musannaf. Ada musannafu ya, Ibni Abi Syaibah, kan ada musannaf siapa itu, atau al jami siapa gitu. Gak ada yang pede menggunakan nama Al-Muwatta ya. Wa ba'duhum, dan sebagiannya memberi nama kitabnya itu bil muallaf ya, kitab yang terkarang. Muallafu siapa. Jadi dulunya mereka itu gitu ya, nggak ada yang sepede Imam Malik gitu. Di zaman Imam Malik sendiri juga baru Imam Malik yang pede menggunakan judul kitab Al-Muwatta ya. Kemudian wal muwatta'u, adapun Al-Muwatta itu ya, apa itu Al-Muwatta? Al-mumahhadu al-munaqqahu adalah al-mumahhad itu al-mabsud ya, sesuatu yang sudah dibentangkan ya, artinya sudah disebarkan, sudah dibuka secara luas. Al-munaqqah, yang sudah diverifikasi atau sudah diteliti ya. Jadi al-munaqqah itu dari kata naqqaha ya, munaqqahun isim maf'ul ya. Kalau dalam kamus itu suwibat akhtauhu,
yang sudah direvisi kesalahan-kesalahannya ya. Kalau produk itu kan untuk disebar ada quality control lah, atau semacam pemeriksaan kembali. Nah, ini sudah munakoh ya. Jadi muwatta itu sudah munakoh, sudah diperiksa di mana salahnya. Jadi ketika dihadapkan kepada 70 itu kan mesti di situ ada perdebatan atau ada komplain, lalu direvisi oleh Imam Malik, selesai, sepakat ya. Makanya disebutnya disepakati ya. Al-Munaqqah itu makna dari Al-Muwatta yang menjadi nama atau judul dari kitabnya Imam Malik. Nah, semestinya Kiai Haji Imaduddin juga begitu ya. Jadi kitabnya itu didiskusikan dulu kepada para ahli, baru setelah itu disebar. Kira-kira begitu ya. Allahumma hdina ahdasabil.